Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Kali ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi organ gerak hewan pada muatan pelajaran IPA KD 3.1 kelas 5 SD. Tahukah kalian mengapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah? Yuk kita cari tahu jawabannya dengan belajar di materi video ini. Pada materi ini terdapat submateri. Yang pertama, fungsi organ gerak. Yang kedua, macam organ gerak. Yang ketiga, perbedaan organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Dan yang keempat, macam-macam organ gerak hewan vertebrata. Submateri pertama, fungsi organ gerak. Sebelum kita belajar tentang fungsi organ gerak, anak-anak harus tahu dulu tentang apa itu gerak. Gerak adalah perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Oleh karena itu, gerak pada hewan itu menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Maka, apa fungsi organ gerak? Fungsinya adalah untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, terbang, dan sebagainya. Submateri kedua, macam organ gerak. Organ gerak terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah rangka. Rangka disebut sebagai alat gerak pasif. Mengapa bisa disebut demikian? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif, maka tulang tetap diam pada tempatnya. Oleh karena itu, rangka atau tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Berikutnya yaitu otot sebagai alat gerak aktif. Mengapa demikian? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Saat otot yang menempel pada tulang bergerak, maka otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jadi, rangka dan otot itu saling berhubungan. Submateri ketiga yaitu perbedaan organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Tahukah kalian apa itu hewan vertebrata dan avertebrata? Yuk kita cari tahu. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya, kelinci, kucing, itik, kuda, domba, dan lumba-lumba. Sedangkan hewan avertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya, siput, kepiting, udang, cumi-cumi, dan ubur-ubur. Perbedaan organ gerak yang pertama, rangka pada hewan vertebrata dibungkus oleh otot yang disebut sebagai rangka dalam. Seperti yang kalian tahu, rangka atau tulang yang dimiliki oleh hewan vertebrata itu berada di dalam. Kemudian di atasnya dilapisi oleh otot, dan kemudian setelah otot maka akan ditutupi dengan penutup tubuh seperti bulu, rambut, sisik, dan sebagainya. Sedangkan hewan avertebrata memiliki rangka luar yang biasanya terbentuk dalam cangkang, seperti yang dimiliki oleh siput atau kepiting.
Pada hewan vertebrata, organ vital dilindungi oleh rangka. Organ vital adalah organ penting, contohnya otak, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Sedangkan pada hewan avertebrata, organ vital seperti otak tidak dilindungi oleh rangka. Yang kalian tahu seperti pada gambar, otaknya atau kepalanya itu berada di luar, jadi tidak di dalam cangkang. Berikutnya, hewan vertebrata memiliki gerakan yang lincah dan cepat dalam bergerak. Sebaliknya, hewan avertebrata gerakannya lambat. Alat gerak pada hewan vertebrata yaitu kaki dan tangan. Sedangkan pada hewan avertebrata, alat geraknya adalah kaki perut. Nah, maka ketika hewan vertebrata berpindah tempat, dia melakukan dengan cara berjalan, berlari, dan meloncat. Sedangkan hewan avertebrata, dia berpindah tempat dengan cara seolah-olah merayap, jadi seperti menarik perutnya. Submateri 4. Macam-macam organ gerak hewan vertebrata. Apa saja yang termasuk hewan vertebrata? Ada 5. Yang pertama yaitu amfibi. Amfibi memiliki ekor untuk berenang dan kaki untuk melompat. Kaki bagian belakang amfibi lebih panjang daripada kaki bagian depan karena digunakan untuk amfibi mendorong dia melompat lebih jauh. Ikan memiliki organ gerak sirip untuk berenang. Burung memiliki organ gerak sayap untuk terbang dan kaki untuk berjalan, hinggap, dan mencengkeram mangsa. Reptil memiliki organ gerak perut dan kaki untuk melata. Sedangkan mamalia memiliki organ gerak berupa kaki untuk berjalan, tangan untuk menggali dan atau bergelantungan, sayap untuk terbang, sirip dan ekor untuk berenang. Memangnya ada mamalia yang memiliki sayap? Ada, yaitu kelelawar. Lalu, adakah mamalia yang memiliki sirip dan ekor? Ada, yaitu paus dan lumba-lumba. Sekian penjelasan materi pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Guru berbagi.